Ester merupakan senyawa derivat atau turunan asam karboksilat. Suatu ester serupa dengan asam karboksilat, tetapi hidrogen asam digantikan oleh gugus alkil. Penamaan untuk senyawa ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkil esternya terlebih dahulu. Kemudian, diikuti dengan nama asam karboksilatnya dengan menghilangkan nama asam. Selanjutnya yaitu reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester. Esterifikasi dapat dikatalis oleh kehadiran ion H+. Nama ester berasal dari esik ether dari Jerman, sebuah nama kuno untuk menyebut etil asam cuka ester atau asam cuka etil. Seperti kebanyakan reaksi aldehida dan keton, esterifikasi suatu asam karboksilat berlangsung melalui serangkaian tahap protonasi dan detonasi. Oksigen karbonil diprotonasi, alkohol nukleofilik menyerang karbon positif, dan eliminasi air akan menghasilkan ester. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi esterifikasi. Yang pertama yaitu suhu. Kecepatan reaksi secara kuat dipengaruhi oleh suhu reaksi. Pada umumnya, reaksi ini dapat dijalankan pada suhu mendekati titik didih metanol antara 60-70 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Dan reaksi akan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu. Semakin tinggi suhu, berarti semakin banyak energi yang dapat digunakan oleh reaktan untuk mencapai energi aktivasi. Ini akan menyebabkan tumbukan terjadi lebih sering di antara molekul-molekul reaktan untuk kemudian melakukan reaksi. Yang kedua yaitu waktu reaksi. Semakin lama waktu reaksi, maka semakin banyak produk yang akan dihasilkan. Karena ini akan memberikan kesempatan reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun jika kesetimbangan telah tercapai, tambahan waktu reaksi tidak akan mempengaruhi reaksi. Yang ketiga yaitu katalis. Katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi reaksi, namun tidak menggeser letak kesetimbangan. Tanpa katalis, reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Katalis yang dapat digunakan adalah katalis asam, basa, ataupun penukar ion. Dengan katalis basa, reaksi dapat berjalan pada suhu kamar, sedangkan katalis asam pada umumnya memerlukan suhu reaksi di atas 100 derajat Celcius. Yang keempat yaitu pengadukan. Pada reaksi transesterifikasi, reaktan-reaktan awalnya membentuk sistem cairan dua fasa. Reaksi dikendalikan oleh difusi di antara fase-fase yang berlangsung lambat. Seiring dengan terbentuknya metil ester, ia bertindak sebagai pelarut tunggal yang dipakai bersama oleh reaktan-reaktan dan sistem dengan fase tunggal pun terbentuk. Dampak pengadukan ini sangat signifikan selama reaksi sebagaimana sistem tunggal terbentuk. Maka pengadukan menjadi tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengadukan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan campuran reaksi yang bagus. Pengadukan yang tepat akan mengurangi hambatan antar massa. Yang terakhir yaitu perbandingan reaktan. Variabel penting lain yang mempengaruhi hasil ester adalah rasio molar antara alkohol dan minyak nabati. Stoikiometri reaksi transesterifikasi memerlukan 3 mol alkohol untuk setiap mol trigliserida untuk menghasilkan 3 mol ester asam dan 1 mol gliserol. Untuk mendorong reaksi transesterifikasi ke arah kanan, perlu untuk menggunakan alkohol berlebihan atau dengan memindahkan salah satu produk dari campuran reaksi. Lebih banyak metanol yang digunakan, maka semakin memungkinkan reaktan untuk bereaksi lebih cepat. Secara umum,
Proses alkoholisis menggunakan alkohol berlebih sekitar 1,2 sampai 1,75 dari kebutuhan stoikiometrisnya. Perbandingan volume antara minyak dan metanol yang dianjurkan adalah 1:4. Terlalu banyak yang dipakai menyebabkan biodiesel mempunyai viskositas yang terlalu rendah dibandingkan dengan minyak solar. Juga akan menurunkan titik nyala biodiesel karena pengaruh sifat alkohol yang mudah terbakar. Contoh reaksi esterifikasi yaitu asam asetat ditambah dengan etanol, reaksi bolak-balik menjadi etil asetat ditambah H2O. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi esterifikasi. Esterifikasi asam karboksilat berlangsung melalui serangkaian tahap protonasi dan deprotonasi. Oksigen karbonil diprotonasi, alkohol neofilik menyerang karbon positif, dan eliminasi air akan menghasilkan ester. Dalam reaksi esterifikasi, ikatan yang terputus adalah ikatan CO asam karboksilat dan bukan OH dari asam atau ikatan CO dari alkohol. Reaksi ini bersifat reversibel. Untuk memperoleh rendemen tinggi dari ester, kesetimbangan harus digeser ke arah sisi ester. Satu teknik untuk mencapainya adalah menggunakan salah satu zat pereaksi yang murah secara berlebihan. Teknik ini yaitu membuang salah satu produk dalam campuran reaksi, misalnya dengan destilasi air secara azeotropik. Selain itu, terdapat pula reaksi-reaksi ester. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis, yang kedua adalah reaksi dengan amonia, yang ketiga adalah reaksi transesterifikasi, dan yang keempat adalah reaksi dengan pereaksi Grignard. Reaksi hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi dengan air. Reaksi inilah yang sebenarnya terjadi ketika ester dihidrolisis dengan air atau dengan asam encer seperti asam hidroklorat encer. Selanjutnya contoh reaksi ester. Contoh yang pertama, COOC2H5 ditambah dengan H2O atau air dan direaksikan dengan asam sulfat dalam suasana asam dan menghasilkan asam karboksilat dan etanol. Pada contoh kedua, reaksi hidrolisis ester direaksikan dengan natrium hidroksida dalam suasana basah akan menghasilkan garam karboksilat dan etanol. Hidrolisis ester dengan basah disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Reaksi antara ester dengan amonia. Ester dapat bereaksi dengan amonia membentuk senyawa amida. Reaksi ini berlangsung secara lambat tetapi menguntungkan. Banyak ahli kimia yang menggunakan reaksi ini sebagai salah satu jalan untuk menghasilkan suatu amida yang memiliki gugus fungsi lain yang bersifat tidak stabil. Produk reaksi antara ester dengan amonia adalah suatu amida dan suatu alkohol. Contoh, reaksi antara etil asetat dengan amonia menghasilkan asetamida dan etanol. Transesterifikasi. Transesterifikasi adalah reaksi pertukaran gugus organik R1 suatu ester dengan gugus organik R2 suatu alkohol, di mana R adalah alkil. Reaksi ini sering dikatalisis dengan penambahan katalis asam atau basa. Reaksi dapat diselesaikan dengan bantuan enzim atau biokatalis, khususnya lipase. Asam kuat mengkatalisis reaksi dengan mendonasikan sebuah proton pada gugus karbonil sehingga membuatnya menjadi elektrofil kuat. Sedangkan katalis basah mengkatalisis reaksi dengan melepaskan sebuah proton dari alkohol sehingga menjadi nukleofilik. Jika suatu ester direaksikan dengan suatu alkohol,
maka akan diperoleh ester baru dan alkohol baru. Reaksi ini disebut reaksi transesterifikasi, yang dapat berlangsung dalam suasana asam dan basah mengikuti pola umum berikut ini. Bisa dilihat contoh reaksi di mana reaksi tersebut adalah reaksi transesterifikasi karena terdapat pertukaran antara gugus alkil dalam OR1 pada ester dengan gugus alkil ikatan RO. Bisa dilihat juga contoh reaksi antara suatu triglycerida dengan metanol. Nah, manfaat dari transesterifikasi ini adalah itu yang pertama untuk produksi polyester, yang kedua metanolisis dan produksi biodiesel, yang ketiga adalah transesterifikasi tekanan tinggi. Selanjutnya adalah reaksi ester dengan reagen Grignard. Reaksi Grignard adalah penambahan halida argonomagnesium atau pereaksi Grignard ke keton atau aldehida yang kemudian membentuk alkohol tersier atau sekunder. Sedangkan reaksi dengan formaldehid membentuk alkohol primer. Reagen Grignard juga digunakan dalam reaksi penting berikut, yaitu penambahan kelebihan reagen Grignard ke ester atau lakton yang memberikan alkohol tersier, di mana dua kelompok alkil yang sama, dan penambahan reagen Grignard untuk nitril yang menghasilkan simetris keton melalui perantara metaloimine. Reaksi Grignard memiliki rumus umum RMgX atau yang dinamakan organomagnesium halida atau reagen Grignard, di mana X adalah sebuah halogen dan R adalah sebuah gugus alkil atau aril berdasarkan pada sebuah cincin benzen. Reaksi Grignard dihasilkan dari pereaksian RMgX atau organomagnesium dan gugus karbonil. Reaksi ini juga merupakan salah satu cara untuk membentuk ikatan karbon-karbon. Mekanisme dari reaksi Grignard adalah reaksi ini dimulai dengan penambahan organomagnesium halida atau reagen Grignard ke gugus karbonil yang kemudian mendorong elektron ke arah oksigen. Kemudian oksigen mengambil proton dari air sehingga membentuk alkohol. Reaksi dengan aldehida dan formaldehida juga melalui proses yang sama. Reaksi antara suatu ester dengan reaksi Grignard merupakan cara istimewa dalam pembuatan alkohol tersier. Pola umum reaksi ini adalah sebagai berikut, yaitu pada ester diperlukan reagen Grignard yang berlebih untuk membentuk alkohol tersier dengan dua gugus alkil yang sama. Reaksinya dimulai dengan cara yang sama, yaitu penambahan reagen Grignard yang mendorong elektron ke arah oksigen. Tapi di sini ada gugus OR yang bisa lepas dari molekul, sehingga pergerakan elektron akan mendorong gugus OR untuk meninggalkan molekul. Produknya di sini adalah keton. Tapi keton tidak bisa diisolasi karena adanya reagen Grignard yang berlebih. Reaksinya kemudian berlanjut dengan penambahan reagen Grignard yang berikutnya. Kemudian oksigen akan mendorong proton dalam air dan membentuk alkohol tersier. Sekarang kita akan masuk dalam mekanisme penguraian ester. Yang pertama adalah saponifikasi. Reaksi saponifikasi atau penyabunan merupakan reaksi hidrolisis lemak atau minyak dengan menggunakan bahan kuat seperti NaOH atau KOH sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun. Untuk menghasilkan sabun yang keras digunakan NaOH, sedangkan untuk menghasilkan sabun yang lunak atau sabun cair digunakan KOH. Perbedaan antara sabun keras dan lunak jika dilihat dari kelarutannya dalam air, yaitu sabun keras bersih berkurang larut dalam air jika dibandingkan dengan basal sabun lunak. Jenis alkali yang umum digunakan dalam proses saponifikasi adalah NaOH, KOH, Na2CO3, NH4OH, dan etanolaminase. NaOH atau biasa dikenal dengan soda kaustik dalam industri sabun merupakan alkali yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sabun keras. KOH atau banyak digunakan dalam pembuatan sabun cair karena sifatnya yang mudah larut dalam air.
Na2CO3 atau abu soda atau natrium karbonat merupakan alkali yang mudah dan dapat menyabunkan asam lemak, tetapi tidak menyabunkan trigliserida atau minyak. Reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi dilihat di sini adalah trigliserida dan basa menghasilkan gliserol dan sabun. Trigliserida jika direaksikan dengan basa, HC yang ada dalam trigliserida akan memecah dengan OC yang ada pada trigliserida, dan HC tersebut akan bergabung dengan OH menghasilkan gliserol, sedangkan OC akan bergabung dengan RH menghasilkan sabun. Ini adalah contoh hasil produk saponifikasi. Ada sabun keras dan sabun basah. Reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi adalah proses pertukaran gugus organik eraksen pada suatu ester dengan gugus organik eraksen dari alkohol. Reaksi ini terkadang dikatalisis oleh penambahan katalis asam atau basa. Reaksi ini juga dapat dicapai dengan bantuan enzim atau biokatalis, terutama lipase. Asam kuat mengkatalisis reaksi dengan menyumbangkan proton pada gugus karbonil sehingga membuatnya menjadi elektrofil lebih kuat, sedangkan basa mengkatalisis reaksi dengan melepas proton dari alkohol sehingga membuatnya lebih nukleofilik. Ester dengan gugus alkoksi yang lebih besar dapat dibuat menjadi dimetil atau etil ester dalam kemudian tinggi dengan memanaskan campuran ester, asam, atau basa, dan alkohol yang besar serta menguapkan alkohol yang kecil untuk mendorong keseimbangan. Berikut mekanismenya. Dalam mekanisme transesterifikasi, karbon karbonil pada ester pemula mengalami serangan nukleofilik oleh alkoksida yang datang, menghasilkan zat antara tetrahedral yang baik dapat kembali ke bahan awal atau menuju produk transesterifikasi. Berbagai spesies yang ada dalam keseimbangan serta distribusi produk tergantung pada energi relatif dan reakan dan produk. Berikut aplikasi yang contohnya produksi polyester. Penerapan skala terbesar dari transesterifikasi adalah sintesis polyester. Dalam aplikasi ini, diester mengalami transesterifikasi dengan diol untuk membentuk makromolekul, misalnya dimetil tereftalat serta etilena glikol, bereaksi membentuk polietilena tereftalat dan metanol, yang diluapkan dan mendorong reaksi ke depan.